Gavin diam-diam tersenyum. Ia tahu kalau gadis itu cemburu. Beberapa minggu yang lalu, ada seorang gadis yang telah berjanji pada ayahku bahwa dia akan menjaga putranya. Menurutmu, bukankah ayahku akan marah bila gadis itu tidak menepati janjinya? Membalikkan badan, ia berkata lagi dengan suara yang lembut. Tidak ada salahnya kan kalau aku mengkhawatirkannya sebagai adik. Toh kami sudah mengenal sejak kecil. Dan Nala, yang kumaksud pilihan lain itu masih ada orang lain yang menyimpan perasaan padanya. Bukan aku. Ia mengulurkan tangannya pada gadis itu. Nala yang merasa lega mendengar jawaban Gavin tanpa berpikir panjang meraih tangannya. Merasa lelah seharian berjalan kaki, Adit dan Cecil duduk di bangku taman. Mereka melihat anak-anak dan remaja yang tengah bermain sepatu roda. Cecil yang lapar mengganjal perutnya dengan es krim. Sil, pian ileng ra. Rong tahun kepungkur pian kita tembak nek Okinawa kene loh. Adit membuka pembicaraan dengan logat Jawanya yang kental. Cecil, gadis itu masih asik menjilati es krimnya. Menoleh ke arah yang lain, Adit tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Ya, 2 tahun lalu ia pernah menyatakan perasaan sukanya dan ingin serius pada sahabatnya ini. Tapi saat itu Cecil menjawab belum siap karena baru memulai karirnya. Sekarang setelah 2 tahun berselang, di tempat yang sama dia ingin melamarnya sekali lagi. Cecil tiba-tiba berdiri ketika handphonenya bergetar. Adalah panggilan dari rumah sakit. Dia harus mencari tempat yang sepi untuk mengangkat panggilan tersebut. Aku rayu sedikit kali ya, biar dia sedikit luluh denganku, pikir Adit. Sil, pengen tetira. Oke loh cewek-cewek sing antri pengen dadi bojoku ki. Tapi aku ki tetep setia ngenteni pean. Tanpa disadarinya, ketika ia sedang berbicara sendiri, seorang pria bertubuh kekar duduk di sebelahnya. I love you, Sil, ucap Adit sambil tersenyum. Menolehkan kepalanya pada pria tersebut, matanya terbuka lebar setelah tahu bukan Cecil yang duduk di sebelahnya. Really? Pria kokoh yang ternyata bertingkah gemulai seperti perempuan itu menyentuh tangannya. Merasa risih, Adit berlari, tapi justru pria itu terus mengejarnya. Cecil yang baru saja selesai melakukan percakapan telepon tidak bisa menahan tawa melihat Adit dikejar-kejar. Ketika pulang ke rumah, mereka menyusun rencana untuk besok. Karena pencarian hari ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Telah disepakati bahwa besok mereka akan berkeliling pulau-pulau kecil di sekitar daratan utama. Beruntung Rosa memiliki speedboat yang bisa memuat ke-7 orang itu. Keesokan paginya, Ivan menyiapkan barang-barang Davi ke dalam tas ranselnya. Dia benar-benar berubah menjadi mode kebapaan akhir-akhir ini. Semua barang-barang kebutuhan serta aktivitas anak itu, dialah yang mengaturnya sendiri. Davi adalah private homeschooling. Gurunya didatangkan langsung dari sekolah internasional yang ditugaskan oleh Pak Danu. Namun, tetap Ivan akan mengajarinya di sela-sela waktu luang. Dev, jangan main terlalu jauh, katanya saat melihat Davi bermain di dermaga kayu. Dia meletakkan tas ranselnya di geladak kapal,
sementara yang lain masih belum datang. Mereka masih bersiap-siap. "Oke, Dedi," jawabnya bersemangat. Ivan tersenyum padanya lalu naik ke kapal. Mengeluarkan teropong, ia melihat tujuan mereka dari jauh. Apa yang kamu lihat?" Rosa bertanya dari belakang. "Hah?" Ia mengalihkan pandangannya. Wajahnya menjadi kemerahan hanya dengan menatap wajah Rosa sekarang. Entah karena udara pantai atau hal lain, dia merasa gadis itu tampak berbeda hari ini. Wajahnya terlihat lebih cantik dari biasanya. Kulitnya yang seputih salju terlihat semakin bersinar di bawah cahaya matahari, terlebih bibirnya. Pura-pura berdehem, dia mengalihkan pandangannya ke tempat yang lain. Jika dia terus menatapnya, dia takut tidak bisa menahan dirinya sendiri. "Aku hanya melihat pulau. Yang lain mana?" Dia merasa gugup. Tepat saat Rosa akan mengatakan sesuatu, teman-temannya yang lain serta Davi tiba-tiba datang, membuatnya mengalihkan perhatian. Yo, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo." Adit menggoda mereka. Wajah keduanya seketika memerah, terutama Ivan, yang sekarang sudah seperti tomat. Rosa duduk di belakang bersama yang lain, sementara Ivan bertugas mengemudikan kapal. Di sebelahnya adalah Gavin. Keduanya mengobrol bersama. Satu demi satu pulau mereka singgahi, bertanya kepada penduduk setempat, tapi jawabannya tetap sama. Tidak ada yang tahu tentang kejadian 2 tahun silam. Ini membuat Ivan semakin cemas. Dia ingin segera mengetahui tentang identitasnya, lalu menikahi Rosa. Dia juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mengapa dia terluka? Dan mengapa tidak ada seorang pun yang tahu tentang dirinya? "Dit, apa tadi malam kamu memeriksa bahan bakarnya?" Ivan bertanya ketika dia melihat di meteran bahan bakar mereka tinggal sedikit. Sorry men, tadi malam aku lupa." Adit dia menggaruk kepalanya. Karena keasikan main game semalam, ia lupa sebuah tugas yang penting yang diberikan padanya, yaitu memeriksa bahan bakar kapal. "Vin, ambil alih." Ia meminta Gavin untuk mengambil alih kemudi. Sementara ia mengeluarkan teropongnya melihat sekeliling. Tiba-tiba matanya menangkap satu daratan tanah yang tidak ada di peta. Untuk memastikan itu, dia meminta peta dunia yang dibawa Rosa, memindai lautan tempat di mana mereka sekarang. Benar, di sana seharusnya tidak ada daratan. Tapi mungkin akan lebih baik jika mereka bergerak menuju ke daratan tersebut dan meminta pertolongan pada penduduk setempat bila ada yang tinggal di sana. Tapi bila pulau itu tidak berpenghuni, setidaknya mereka bisa menunggu tim penyelamat di sana daripada terombang-ambing di lautan. "Vin, ke kiri 60 derajat. Ada satu pulau di sana." Ia berkata dengan wajah yang serius. "Kelihatannya kita harus berhenti di satu pemberhentian dulu sebelum kembali ke daratan utama." Ia berkata lagi kepada yang lain. Semuanya mengangguk setuju, apalagi tubuh mereka sudah sangat lelah. Sepanjang hari mereka berkeliling dari satu pulau ke pulau yang lain. Ketika mendekati garis pantai, Ivan melompat ke air.
Dia mengulurkan tangannya pada Rosa yang masih digeladak. Ayo, dia standby di atas air. Tanpa berpikir lama, gadis itu melompat dari kapal dan Ivan menangkapnya seperti anak kecil yang akan masuk ke kolam renang. Dia memegang pinggangnya. Tubuh mereka sangat dekat sekarang. Bahkan ia bisa mencium aroma parfumnya. Ini membuat jantung Ivan semakin berdebar. Kamu bisa berenang? Rosa mengangguk. Oke, aku akan menjemput Davi kalau begitu. Kamu berenang dulu ke pantai ya, oke? Dia menatap matanya. Ini bisa membuatku. Ucapnya di dalam hati sambil berenang menuju ke kapal. Setelah Ivan menjemput Davi, dia membawanya ke pantai. Pulau ini sangat indah dengan air berwarna hijau kebiru-biruan, serta pemandangan yang menakjubkan. Mereka memutuskan untuk berpencar dalam 2 grup. Davi, Ivan, dan Rosa akan berada dalam 1 grup, sementara yang lain bergabung sebagai grup yang satunya. Mereka berpencar ke 2 arah yang berbeda untuk mencari bantuan. Tidak lama mereka berkumpul kembali di titik pertemuan. Adalah seorang pria parubaya yang datang bersama rombongan Gavin dan yang lain. Entah mengapa sosok dan wajah pria ini terlihat mirip dengan Ivan. Wisnu? Pria tersebut menatapnya dengan wajah yang pucat. Siapa? Ivan dan yang lain terkejut. Mereka saling memandang satu sama lain. Tidak ada yang bernama Wisnu di antara mereka. Kamu bukan Wisnu. Pria itu masih menatapnya. Ia matanya tertuju padanya. Dedi, lihat, aku menemukan cangkang. Davi berlari ke arah Ivan dengan membawa cangkang keong di telapak tangannya. Ivan mengalihkan pandangannya pada anak kecil tersebut dan mengusap-ngusap rambutnya. Anak pintar, coba perlihatkan pada Mami. Davi mengangguk patuh. Maaf, Anda siapa ya? Apakah Anda mengenali saya? Dia mengalihkan pandangannya lagi pada pria setengah baya yang masih berdiri di hadapannya.